Baik, teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel DC Nusantara. Nah, hari ini kita akan melihat video dari Roy Suryo menyampaikan bahwa Dr. Tifa juga akan melakukan pra-peradilan pertama, ya, di mana pengadilan Dr. Tifa yang akan dilakukan tanggal 6 besok ternyata akan ditunda dan entah kapan akan dilakukan itu. Tapi Dr. Tifa memanfaatkan untuk melakukan pra-peradilan, ya, mengajukan pra-peradilan pertama, ya, yang tentunya mengikuti jejak Roy Suryo. Ya, ini disampaikan langsung oleh Roy Suryo. Ya, sedangkan Roy Suryo juga akan melakukan pra-peradilan keempat, ya, akan diajukan pada hari Jumat besok, ya, tanggal 7 Agustus 2026. Bagaimana videonya? Kita langsung saja simak videonya. Oke, rekan-rekan media dan juga terutama untuk para lawyer saya ya, Mas Abdul Ghafur Sangaji, Pak Ristan, Bu Natsmi dan juga Pak Budi. Nah, ada yang penting saya kemarin banyak pertanyaan kan, apalagi dari pihak termohon itu juga masih mempertanyakan soal yang putusan pra peradilan yang pertama. Itu sudah jelas. Dan saya dalam kesempatan ini sekali lagi ingin mengaturkan terima kasih untuk sahabat saya ya, teman-teman podcaster yang bernama Mat Kampung ya, punya akun YouTube, punya akun TikTok juga yang sudah membuat video animasi artificial intelligence yang sangat bagus. Teman-teman silahkan nonton di Roy Suryo Official yang ada backsoundnya, suaranya tuh penculik. Kayak apa sih besarnya? Aduh. Bukan peristiwa seperti G30S. Nah, itu persis banget. Terima kasih sekali lagi Mat Kampung ya. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, tadi sudah di-spill sedikit oleh Mas Ghafur Sangaji. Saya tidak akan menambahkan yang saya disampaikan. Insya Allah hari Kamis, ya, kalau ada pertanyaan, Anda kemana? Jam 10 pagi, ya, ke Pengadilan Jakarta Selatan sini atau ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Datang saja ke sini. Ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jam 10. Yang mau datang siapa ini? Mama itu kan? Kok kamu tuh pede banget, siapa sih yang mau datang ke situ kalau nggak mama aja tuh, Roy? Karena tidak perlu datang jam 9 ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendatangi sahabat saya, Dr. Tifa Usiatiasumi. Atas petunjuk dari Allah SWT dan atas ridho dari beliau dan juga atas restu dari teman semua dan hasil istikharah beliau, alhamdulillahnya tidak ada sidang untuk Dr. Tifa di hari Kamis itu. Ya, saya sudah minta izin juga, Mas Ghafur tepatnya minta izin ke Pak Wirawan Advan. Karena apa? Karena sidang untuk Dr. Tifa pada hari Kamis itu ditunda. Ditunda guys, berarti masih ada pengadilan untuk Dr. Tifa. Ya, makanya dia sekarang buru-buru mau mengajukan pra peradilan guys. Ya kan? Cari aman juga Mas Suryo nih. Sebenarnya penundaannya adalah sampai dengan hari Kamis minggu depannya. Tapi saya berani yakin akan tertunda lagi. Kenapa? Karena pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 berdasarkan SIPP yang bisa diakses ya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Dr. Tifa akan juga di sini. Ya, juga akan juga di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kenapa? Karena itulah nama pejuang yang kami akhirnya berdua kita sama Pejuang. Yes, terserah kamu Roy. Kita dengar lagi guys. Sama melaksanakan pra peradilan. Jadi ini saya umumkan, nanti silakan dikonfirmasi ke Dr. Tifa dan juga kuasa hukumnya ya. Kami berdua menjalankan pra peradilan. Saya akan menjalankan pra peradilan yang keempat pada hari Jumat dengan isi adalah soal pencekalan dan juga ada beberapa sprint yang kemudian nanti akan kita pertanyakan dan nanti alat buktinya juga akan beberapa. Dr. Tifa akan mulai menjalankan nanti pada hari Rabu tanggal 12 Agustus. Artinya apa? Artinya sidang untuk Dr. Tifa tanpa mendahului izin kepada Dr. Tifa dan juga kepada teman-teman lawyernya, pasti sidang pokok perkaranya tidak akan berjalan Kamis besok atau Kamis minggu depan, harus menunggu sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru. Nah, kan memang strateginya dia itu kayak gitu. Jadi kesempatan dia untuk pra peradilan. Alah, sudah kebaca banget ini. Nah, jadi itu breaking news yang mungkin bisa kita sampaikan. Jadi sidang saya untuk pra peradilan dimulai hari Jumat dan nanti mungkin seperti biasa akan ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan terus, dan kemudian sidang sahabat saya juga akan mengalami waktu yang sama. Apa yang mau kita lakukan untuk apa yang Dr. Tifa
sampaikan. Nanti silahkan teman-teman tanya langsung ya, gitu kepada Dr. Tifa dan tim. Tapi kalau kami adalah soal pencekalan. Dan itu yang saya kira penting ya. Dan satu lagi karena tadi ada juga sempat bertanya, ada pra peradilan lagi yang akan kita lakukan, yaitu di Kalimantan Selatan. Ya, karena apa? Itu untuk sahabat kita, pejuang juga, namanya Babe Aldo. Timnya sama, timnya Tokham dan juga bekerja sama dengan Mas Fatur yang ada di sana. Dan yang jelas sudah ada 2 orang yang akan berangkat ke Kalimantan Selatan selain kuasa hukum, yaitu satu ahli pidana, Pak Didit Wijayanto Wijaya, dan salah seorang saksi, namanya Roy Suryo. Ya. Saya akan membela beneran Babe Aldo di sana, bukan hanya teriak-teriak, kemudian bukan hanya kemudian mengatakan saya akan bela, tapi klien saya siap dipenjarakan 10 tahun atau 100 tahun. Itu bukan membela namanya kalau gitu ya. Membela itu adalah dan berusaha membebaskan. Seperti lawyer saya ini yang sangat luar biasa. Jadi saya kira itu putusan hari ini. Saya akan segera ke Polda Metro Jaya lagi karena saya akan mendampingi salah seorang sahabat saya, podcaster juga dari Roy Suryo Official, yang memberikan kesaksian untuk laporan saya. Terima kasih Polda Metro yang berjalan atas nama seorang yang memfitnah saya secara luar biasa. Besok juga ada, saya akan membersamai juga 2 orang podcaster, cowok-cowok semua, kalau hari ini wanita. Jadi biar semuanya berjalan dengan baik, biar lawan akan pusing mikir, ya tuh. Karena apa? Apa yang kita lakukan adalah menggunakan strategi dengan menggunakan strategi yang smart. Kita membaca aturan hukum yang ada. Jadi biar dia berpikir parahman, ya gitu. Nah ini parahman. Dia pusing kepala, ya, dia pusing kepala melihat ini ya, parahman gitu ya. Dia parah, ya dia parah karena apa? Orang yang tidak membaca hukum, orang yang tidak jitu itu pasti akan parah, dan kita sama sekali tidak menunda-nunda waktu. Ya, kami berdua sekarang berjuang, kami pejuang sama-sama menggunakan pola yang sama karena kami adalah melakukan yang namanya manfaat dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Saya kira itu teman-teman ya. Sampai jumpa besok Kamis ya, gitu. Oke, teman-teman semuanya, itulah tadi penyampaian Roy Suryo bahwa Dr. Tifa dan Roy Suryo besok akan melakukan pra peradilan ya, dan Dr. Tifa ini sidangnya akan ditunda, entah kapan akan dilaksanakan, tetapi Dr. Tifa akan melakukan pra peradilan pertama ya, akan mengikuti jejak Roy Suryo. Dan Roy Suryo akan melakukan pra peradilan keempat. Waduh. Bagaimana menurut kalian semuanya? Tulis di kolom komentar ya. Kita bertemu kembali di video berikutnya. Salam. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat kita bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, taring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.